apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Apakah akan meningkatkan elektabilitas partai? Nggak ada, itu justru membingungkan. Itu hanya menggambarkan ke publik bahwa ternyata jelas di PDI Perjuangan itu ada dua kubu. Dan bisa jadi kubunya Ganjar itu backingan kuat di PDI Perjuangannya adalah Sekjen. Sementara katanya semuanya tegak lurus tuh. Ini persepsi ya, spekulasi, asumsi. Karena itu tadi yang kita lihat kan kita nggak tahu di dalamnya, tapi Ganjar dikasih teguran lisan, Dewan Kolonelnya tertulis. Padahal mereka-mereka itu juga anggota Dewan gitu. Ya segala usaha strategi yang dilakukan Ganjar Pranowo boleh-boleh aja. Misalnya sekarang seolah-olah playing victim gitu ya, atau dia jadi pihak yang tidak didukung oleh struktur partai gitu ya. Boleh-boleh aja, bisa aja. Tapi kan tadi saya sudah sampaikan, datanya kalau petugas partai jadi presiden gitu ya, keuntungan elektoralnya ke PDI Perjuangan nggak terlalu besar. Nah, sekarang kan pasti Bu Mega kan tidak hanya berpikir tentang pilpres, dia juga pasti akan berpikir tentang kelanjutan negara dan partainya. Kan Bu Mega pernah bilang tuh, kalau saya udah nggak ada, bangsa ini gimana? Terus banyak juga yang ketawa-ketawa kan, ngebully-bully. Nggak apa-apa, biasa aja. Nggak gitu. Sebagai orang, tokoh yang pernah jadi presiden dan ketua umum partai politik terbesar di Indonesia, pada saat Megawati Soekarno Putri berkata, apa yang terjadi bila saya sudah tidak ada? Kekhawatiran yang muncul itu kekhawatiran serius kepada bangsa dan negara. Artinya apa? Ada yang gundah di diri, di hati, dan di pikirannya Megawati Soekarno Putri bahwa harus ada perubahan. Dan dia pasti memikirkan beberapa hal yang mungkin tidak hanya tentang siapa calon presiden dari PDI Perjuangan, kemudian apakah menang atau tidak. Dia mempertimbangkan atau mendorong nanti misalnya Ganjar Pranowo, pasti ada pertimbangan sendiri. Dia kemudian tiba-tiba mendorong atau memastikan Puan Maharani, itu juga pasti ada pertimbangan sendiri. Apakah kemudian Ganjar kalau dicalonkan pasti jadi nomor 1 atau nomor 2? Kalau ternyata dipilih nomor 2, itu juga ada pertimbangan sendiri. Termasuk Puan Maharani. Apakah Puan Maharani akan tetap didorong dan dipaksakan untuk jadi nomor 1 bila nanti diputuskan dari PDI Perjuangan? Belum tentu juga. Bisa jadi Puan Maharani nomor 2. Tapi intinya adalah itu pasti sudah melalui proses berpikirnya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh bangsa, ya, Presiden Indonesia kelima, ya, dan ketua umum partai politik terbesar di Indonesia. Soekarno itu, ajaran Soekarno kan banyak yang sudah belajar, banyak yang baca, banyak yang fasih. Tapi kenapa hanya bisa digunakan oleh Megawati Soekarno Putri untuk membesarkan partainya? Kenapa hanya PDI Perjuangan yang partai yang besar? Padahal ajaran Soekarno kan bisa diajarkan. Nggak tahu, jadi intinya ada sesuatu yang tidak dibuka Ibu Megawati Soekarno Putri untuk kalangan umum. Ini hanya untuk kalangan terbatas. Mungkin hanya dia dan anak-anak aja yang tahu. Gitu loh. Jadi menurut saya pertimbangannya bukan cuma angka. Menurut survei Kedai Kopi, Mbak Puan berapa persen? Menurut survei Kedai Kopi, Pak Ganjar berapa persen? Oh, kalau gitu Pak Ganjar aja. Ya nggak gitu. Itu pikiran kita yang belum pernah jadi ketua umum partai politik terbesar. Lihatnya cuma angka. Tapi kalau Bu Megawati pasti pertimbangannya banyak. Masa depan negara, angka-angka tadi, oh ternyata naiknya nggak sampai 1% ya. Padahal petugas partainya itu partai saya. Masih mikirin juga.
gitu loh. Dan, iya kan, satu hal kan ketum, satu hal pilpres, satu hal gitu. Kalau ya Mbak Puan yang akhirnya dipilih maju ke 2024, sekaligus dia sebagai ketum PDI Perjuangan nantinya menggantikan Ibu Mega. Kemudian ya misalnya pemirsa, Bu Puan atau Mbak Puan kalah di 2024, kan bisa maju lagi 5 tahun mendatang di 2029. Tapi kalau tahun ini atau kali ini nggak maju, nunggu 10 tahun, nanti umurnya udah 61. Iya, kalau nggak muncul hero-hero baru, tokoh-tokoh baru di Indonesia. Jadi sesuai dengan bukunya saya itu, momentumnya memang Pilpres di 2024 gitu. Kita kemarin lihat kok, apakah Sekjen berpihak ke Ganjar ya? Karena kemarin hanya memberikan teguran lisan ke Ganjar Pranowo, sementara ke Dewan Kolonel yang berpihak ke Mbak Puan justru tegurannya keras dan tertulis. Kan pertanyaan itu akhirnya wajar kan ke publik kan. Lantas kemudian apa yang membuat Ganjar percaya diri betul? Apakah betul kemudian backingannya kuat, artinya presiden ada di belakang Ganjar? Lantas siapa yang backingnya Sekjen sampai kemudian Sekjen tuh berani memberikan teguran berat ke kubunya Puan Maharani, sementara itu Ganjar Pranowo yang teguran lisan. PDI Perjuangan selalu ada cerita setiap 5 tahunan jelang pemilihan presiden ya begini ini gitu. Nanti kita tunggu aja tuh akhir ceritanya gimana, Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Solid struktur partai ya ke Puan Maharani gitu. Ganjar Pranowo apakah masih mungkin? Terkadang saya sampaikan ke beberapa teman, tidak sedemikian mudah untuk menerka jalan pikiran Ibu Mega. Apakah Ibu Mega kemudian setuju dengan calon presiden yang diusulkan oleh lembaga survei? Kan termasuk lembaga survei Kedai Kopi kan survei nih, kita ada nama-nama yang terpilih, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ada nama Mbak Puan Maharani juga, ada nama-nama lain sebagai cawapres, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, AHY. Nama-namanya banyak tuh. Itu kan usulan lembaga survei tuh kepada partai politik. Ada yang sudah milih, ada. Gerindra sudah milih Prabowo. Ya kalau nggak Prabowo kan susah tuh Gerindranya. Nasdem sudah pilih Anies Baswedan. Nah, sekarang Bu Mega apakah semudah itu? Wah, ini Ganjar, elektabilitasnya tinggi, Ganjar aja. Belum tentu. Karena Ibu Mega pasti banyak pertimbangannya. Pertimbangan suksesi partainya misalnya, partai politiknya, kesolidan partainya, masa depan Indonesia, bukan hanya tentang siapa petugas partai yang akan diajukan PDI Perjuangan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Satu ya yang saya lihat, yang pertama, Pak Jokowi sedang nostalgia di acara ulang tahun Golkar. Karena dia ini kan seolah-olah mengingat pada saat dia zaman waktu itu dicalonkan oleh PDI Perjuangan, oleh Nasdem sebagai presiden. Kan dia tadinya rakyat biasa yang diajak naik pesawat, jadi naik pesawatnya juga di penumpang bisnis kan? Kan itu Pak Jokowi tuh. Akhirnya dia bisa jadi pilot gitu. Itu kan dia cerita tuh. Nostalgia aja sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, yang kita lihat ini sosok Jokowi memang. Sebelumnya bilang ojo ke susu, sekarang bilang jangan lama-lama.
Bingung nggak? Bingung. Tapi apakah kita rakyat Indonesia bingung mendengarkan Pak Jokowi begitu? Enggak, udah biasa soalnya, ya kan? Jadi kalau dia bilang kemarin ojo susu sekarang dan kelamaan, ya emang dia begitu, gitu kan? Terus kemudian yang ketiga, Pak Jokowi ini pemberani di acara Golkar. Dia memang presiden, tapi di partai politik dia kan petugas partai. Dia bukan elit partai, apalagi pemilik partai. Nah di situ dia instruksi tuh, jangan sembrono pilih calon presiden, jangan kelamaan, instruksi, berani. Dia bukan pemilik partai, bukan elit partai, tapi berani memberikan instruksi dan perintah kepada partai politik yang hadir di situ. Itu kan pemberani itu. Nah, selanjutnya di acara itu kan hanya konfirmasi ya akhirnya. Setelah Ganjar bilang setuju atau siap sebagai capres, situ Pak Jokowi membahas tuh kira-kira calon presidennya siapa. Walaupun saya di awal menyebut KIB, Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar. Tapi kalau kita lihat kemarin, solid tuh Golkar untuk Erlangga Hartarto. Nah, terus Ganjar Pranowo mau kemana? Apakah pada saat kemarin dia bilang siap, itu memang untuk KIB? Atau dia siap kemana? Ke Pak Prabowo? Atau mau gabung dengan Nasdem? Atau memang benar-benar untuk PDI Perjuangan? Jadi sequence politik ini akan menarik. Apakah ada ujungnya? Ada. Yang paling ditunggu adalah deklarasinya PDI Perjuangan. Bukan tentang Puan dan bukan tentang Ganjar, tapi adalah untuk kepastian juga partai-partai politik lainnya. Sebagai pemenang pemilu, pasti PDI Perjuangan diperhitungkan untuk 2024, makanya keputusannya ditunggu. Termasuk kan Anies Baswedan juga bilang begitu. Saya disuruh milih cawapres sekarang, mana bisa, tiket aja belum lengkap. Terus yang kedua, lawannya siapa? Nah, tapi bicara PDI Perjuangan sendiri, dari 2009 kemudian 2014 itu ada efek Jokowi yang membuat elektabilitas PDI Perjuangan meningkat. Ada, tapi 4%. Jadi kalau PDI Perjuangan mencalonkan petugas partainya, itu 4% aja. Dari 14% di 2009 ke 18%. 18%-an di 2014. Kemudian kan petugas partainya berkuasa jadi presiden. Ya kan? PDI Perjuangan juga pemenang pemilu. Tapi kenaikan elektabilitas PDI Perjuangan yang berkuasa dengan presidennya dari PDI Perjuangan itu nggak sampai 1% kenaikan elektabilitasnya, dari 18 ke 19% aja. Jadi artinya pasti kan, kalau Henry Satrio tahu, Ibu Mega kan juga paham, pasti lebih paham dari saya kan. Oh, kenapa ya kalau calon atau presidennya petugas partai PDI Perjuangan, kok kenaikan elektabilitas PDI Perjuangannya nggak sampai 1%? Yang pertama ya, belum pernah dijawab Mas Ganjar deh. Sebetulnya itu dia menyampaikan siap sebagai presiden itu kepada PDI Perjuangan atau kepada partai lain gitu ya, bisa ke KIB atau mungkin partai-partai lain gitu. Itu kan belum pernah dijawab tuh. Kalau dia bicara ke partai lain, artinya kan ngundang partai lain tuh, saya sudah siap hengkang nih, kalian beneran mau deklarasi saya nggak, kan gitu. Tapi kalau PDI Perjuangan tujuannya itu kan sama aja dia berteriak lantang tuh. Bu Mega sebagai ketum belum menentukan, dia sudah teriak duluan,
Ibu Mega bukan hanya Mbak Puan yang siap sebagai calon presiden, saya juga siap. Nah kan itu belum pernah dijelaskan tuh. Nah kalau kemudian terkait dengan sanksi-sanksi, buat apa sih, pertanyaannya kan begitu, buat apa sih sanksi itu kemudian diumumkan oleh PDI Perjuangan, baik yang keras ya dengan tertulis gitu ya, peringatan keras, dan terakhir kalau saya nggak salah bahasanya tuh ya, bocoran dari media massa kepada anggota-anggota DPR loyalisnya Mbak Puan Maharani yang lebih dikenal dengan Dewan Kolonel, tuh keras tuh sanksinya atau tegurannya dari PDI Perjuangan gitu ya. Sementara Mas Ganjar Pranowo kalau kita lihat kemarin, teguran yang didapat itu lisan saja. Dan in frame kemarin di berbagai media itu pada saat dia bertemu gitu ya, proses sanksinya tuh friendly sekali, sambil ketawa-ketawa bercanda gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian kita sebagai publik melihatnya sanksi itu kemarin sandiwara biasa aja sebetulnya itu, apalagi cuma teguran lisan. Nah pertanyaan besarnya kan, ini tuh sebetulnya proses pengambilan sanksi, baik itu teguran maupun surat peringatan di PDI Perjuangan tuh gimana sih? Apakah memang menjadi hak prerogatif Ketua Dewan Kehormatan ya, dan kemudian hak prerogatif Sekjen gitu? Apakah Ketum PDI Perjuangan nggak perlu mengetahui atau hanya sekedar dilaporkan? Nah mekanismenya ini gimana? Karena kan akhirnya masyarakat menyaksikan saat ini ada dua kubu di dalam PDI Perjuangan. Kubu kader yang secara struktural di PDI Perjuangan lebih besar mendukung Puan Maharani dan rata-rata adalah anggota DPR ya. Kemudian yang kedua adalah kubu yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi ada kubu Ganjar, ada kubu Puan Maharani. Ini kan tumben ya kita katakan itu, karena selama ini kan solid di bawah Ibu Mega itu ya tegak lurus harusnya mereka, tapi ternyata sekarang dibuka ke publik kan, ini ada dua kubu gitu. Nah kalau tadi Mbak Menik tanya pertanyaannya, kenapa kemudian Pak Ganjar berani bicara bahwa dia siap? Nah sebuah kejadian politik itu tidak mungkin berdiri sendiri, biasanya ada kejadian politik lainnya. Nah sebelumnya ada kejadian politik deklarasi Nasdem untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang di waktu yang sama Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo di Batang, Jawa Tengah untuk peresmian, ada pabrik lah di sana. Setelah itu ada pertemuan batu tulis. Di pertemuan batu tulis ini, jadi Istana Batu Tulis itu digambarkannya sangat Soekarno, atmosfernya, ambience-nya, udaranya itu Soekarno banget lah, situasinya itu Soekarno banget. Maka mudah ditebak tuh, saya juga sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa kalau di Batu Tulis ini pasti Ibu Mega yang ketua umum partai politik, ketua umum PDI Perjuangan, meminta petugas partainya untuk mendukung darah Soekarno sebagai capres di 2024 dari PDI Perjuangan. Ya Puan Maharani pasti kan yang didorong oleh Megawati. Jadi Bu Mega minta Pak Jokowi dukung Puan. Apa kira-kira jawaban Pak Jokowi? Jawaban Pak Jokowi mungkin ya, sangat mungkin diterjemahkan atau yang bisa kita lihat adalah percaya dirinya Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap. Hal yang belum pernah dilakukan oleh kader PDI Perjuangan sebelumnya loh. Pak Jokowi sebelumnya bilang, nggak mikir, aku orang mikir, copras, capres. Walaupun akhirnya dia ujungnya mencalonkan diri, tapi awalnya dia mendenial itu. Enggak kok, aku orang mikir, gitu ya. Dan memang waktu itu dia masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta 2013. 2014 ya dia maju lah kita tahu. Tapi Ganjar Pranowo stated to the point, clear
and loud gitu ya, bahwa saya siap nyapres. Dan yang menjadi pembeda dengan Pak Jokowi bukan hanya fluent to the point langsung menyatakan bahwa dia siap nyapres, tapi terburu-buru. Kenapa? Dia masih harus jadi gubernur Jawa Tengah 1 tahun lagi loh. Bagaimana tuh perasaan masyarakat Jawa Tengah? 1 tahun lagi pemimpinnya harusnya memimpin mereka, tapi masyarakat Jawa Tengah tahu pemimpin mereka ini mau lari. 1 tahun menjelang jabatannya selesai. Pasti kan mereka kepikiran tuh, wah Pak Ganjar nih udah gak mikirin Jawa Tengah nih. Dia bersiap untuk nyapres. Terburu-buru kan. Yang juga justru menarik, reaksi Puan Maharani gimana? Nggak ada reaksinya. Reaksinya Dewan Kolonel yang diberikan sanksi tertulis oleh Pak Hasto gimana? Biasa aja, nggak ada juga sanksinya. Ya adalah beberapa komentar, misalnya Prof. Hendrawan kalau saya nggak salah. Ya udah kalau gitu saya nggak akan ngomong capres-capresan lagi, gitu. Paling begitu. Tapi semua kejadian ini itu membuat rahasia PDI Perjuangan di dalam itu terbuka, bahwa ternyata mereka tidak solid. Nah, kalau Henry Satrio, terus publik tahu ya, minimal kita berspekulasi lah, oh ini nggak solid nih. Pasti kan Bu Mega juga udah tahu tuh. Apakah kemudian ketidaksolidan ini akhirnya bisa mempercepat keputusan Bu Mega untuk mengumumkan ke publik kira-kira siapa capres-capresnya atau siapa yang akan didorong lah minimal, itu bagus banget. Buat rakyat kalau duluan di awal-awal dikasih tahu tuh untung buat rakyat. Kenapa? Karena rakyat bisa pelajari rekam jejak calonnya, kemudian bisa tahu visi misinya nanti dia kalau jadi presiden mau ngapain aja. Terus yang ketiga, rakyat bisa banyak titip tuh ke calon presidennya, apa yang mesti diperbaiki untuk Indonesia. Nah ini kan semuanya ditunggu.